Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kami dari tim debat Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Saya sebagai pembicara pertama atas nama Ambrosius Putranto Mau, dan pembicara kedua kami Vicenza Wego, dan pembicara ketiga kami Jane Mau. Di sini kami akan mempresentasikan artikel kami berkaitan dengan disparitas putusan MA dan MK pengaturan representasi anggota DPD non-partai politik. Dewan Perwakilan Daerah hadir demi menjawab tantangan keterwakilan rakyat di daerah sebagai pola sistem desentralisasi. Dewan Perwakilan Daerah hadir sebagai coron aspirasi daerah berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah mencatat pada mulanya DPD pada bentuk lampau hadir sebagai utusan daerah dari berbagai golongan. Namun ketika itu utusan daerah tetap merupakan orang-orang yang diusulkan oleh partai politik yang memperoleh suara signifikan di dalam pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 sehingga representasi daerah menjadi kabur. Pada masa sekarang ini masyarakat disuguhkan dengan pemandangan dualisme putusan antara dua lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, polemik disparitas putusan ini menjadi sorotan baru menuju pemilu serentak tahun 2019 yang tinggal menghitung hari. Lalu, siapkah bangsa Indonesia menghadirkan solusi bagi terciptanya pengaturan representasi yang tepat bagi lembaga negara penyambung lidah rakyat di daerah ini? Selanjutnya, mari kita dengarkan pembicara kedua. Parpolisasi DPD, gagalnya sistem bicameral di Indonesia. Berdasarkan konstitusi, DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dan berasal dari calon perseorangan. Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya pada pasal 182 huruf K dan L, di mana calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari jabatan yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara. Begitu pula dengan prasyarat lain pada pasal 182 huruf M, di mana frasa serta pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan. Frasa ini dapat ditarik pada Undang-Undang Parpol dalam pasal 10 ayat 2 yang menjelaskan tentang tujuan khusus daripada partai politik, di mana salah satunya adalah memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang jelas memiliki makna yang menyiratkan bahwa kewajiban kader partai politik untuk memperjuangkan kepentingan partai politik di segala lini pemerintahan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari partai politik. Hal ini termasuk pula dalam poros politik dalam pemerintahan yang akan melibatkan partai. Apakah kedudukan partai berada pada posisi sebagai partai pendukung pemerintah ataukah pada posisi oposisi? Hal ini dapat membahayakan kelangsungan anggota DPD RI bila mana terpilih nanti dalam menjalankan tugas yang bukan lagi sebagai pembawa aspirasi teritorial bersifat kedaerahan. Hal ini merupakan suatu kondisi sine qua non yang merupakan rangkaian efek domino dari parpolisasi dalam tubuh lembaga DPD RI. Sungguh suatu ketidaklaziman yang terjadi jika DPD dan DPR sama-sama berasal dari sumber keterwakilan yang sama, sehingga makin jelas pula sifat tumpang tindih yang dalam hal ini dapat kita sebut sebagai double representation. Dengan demikian, sistem perwakilan DPD adalah bersifat regional representatif akan kemudian berubah sama dengan DPR yang merupakan political representatif. Meskipun begitu, jikalau DPD berasal dari partai politik, DPD akan tetap seumpama macan tak bergigi karena tetap memiliki kewenangan legislatif yang tidak utuh. Selanjutnya, pembahasan terkait disparitas putusan akan dijelaskan oleh pembicara ketiga. Disparitas putusan MA dan MK, kajian dan solusi atas variasi putusan. Dalam perspektif teori konstitusi, dianutnya sistem judicial review merupakan suatu bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini sejalan dengan Stufenbaum Theory yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hierarkis atau
atau bertingkat dan di atas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat kaidah dasar yang lebih tinggi yang bukan merupakan kaidah positif dan dikenal dengan istilah ground norm. Pengajuan perkara terkait DPD non-parpol diajukan kembali ke MK oleh Muhammad Hafiz yang merupakan calon DPD dari daerah pemilihan Jawa Barat pada pemilu 2014 lalu. Putusan perkara MK nomor 30 tahun 2008 ini memberikan putusan bahwa pasal 182 huruf I Undang-Undang nomor 2017 tentang pemilu adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun nyatanya peninjauan kembali yang diusulkan oleh Usman Sabtaodang terhadap PKPU nomor 26 tahun 2018 ternyata tidak memperoleh konklusi serupa. Dalam amar putusan MK nomor 65 tahun 2018 terkait perkara tata usaha negara ini, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam amar putusannya yang berarti menimbulkan kekaburan atas kepastian hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu hadir. Seharusnya MA dapat mempertimbangkan yang harus menolak permohonan pemohon ditambah pertimbangan pengecualian bagi peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan pemilu tahun 2019 berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2017. Mereka dapat diperbolehkan ikut dengan catatan mengundurkan diri sebagai anggota partai politik sebagaimana yang diputuskan MK dalam amar putusannya. Kewenangan judicial review yang melekat pada MK berpeluang untuk mematahkan atau menggugurkan putusan perkara judicial review yang ada di MA. Kewajiban bagi MA untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apabila undang-undangnya menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di MK sampai adanya putusan MK. Dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pengujian MA terhadap PKPU dapat dikesampingkan. Selanjutnya penutup akan disampaikan oleh teman saya. Akhir dari presentasi ini, kami menawarkan amandemen konstitusi supaya DPD tidak boleh berasal dari partai politik. Dalam rangka menyongsong tertib hukum Indonesia diperhadapkan pada mekanisme pembaharuan konstitusi itu sendiri. Selama hampir 17 tahun, tentu banyak dinamika yang terjadi di Indonesia yang membutuhkan perhatian yang serius. Kami menawarkan solusi amandemen konstitusi yang kelima untuk menata kembali struktur dan fungsi MPR, DPR, dan DPD dengan penguatan kewenangan DPD secara lebih fungsional dan terstruktur. Hal tersebut dimaksudkan supaya setiap warga negara dan lembaga-lembaga negara dapat melaksanakan hak dan kewajiban serta tugas dan kewenangannya sesuai dengan fungsi ketertiban dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian presentasi artikel kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.